Buah belewah dibelah empat. Pesen sate, datangnya gulai. Ayo semua kita merapat. Podcast Anak Jakarta mau dimulai. Hai, ketemu lagi kita di acara podcast Anak Jakarta, Road to Jakarta Creative Fest. Kali ini saya Kenji Destiara dari kantor perwakilan BI DKI Jakarta, nggak sendirian. Kali ini kita kehadiran bintang tamu yang kece. Selamat datang Mbak Goldi Swarovski. Halo. Selamat datang di acara podcast Anak Jakarta. Nah ini Mbak Goldi Swarovski. Nah saya panggilnya apa nih Mbak? Goldi aja cukup sebenarnya. Goldi aja cukup ya, Goldi, bukan iya, Mbak betul. Kiki atau Mbak Swarovski ya? Bukan. Selamat datang Mbak, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah mengundang saya loh. Sama-sama Mbak. Iya. Nah Mbak, aku tuh dengar nih, kamu itu pengusaha muda, kece, kreatif. Nah ini saya tuh dapat info itu kamu punya bisnis kuliner namanya Gure. Iya, Nah betul. ini Gure, apa sih Mbak? Gure itu coba Gure. Mbak bisa sedikit ngejelasin Mbak. Oke. Mungkin aku jelasin ke latar belakang aku dulu ya. Gitu boleh. ya. Sebenarnya aku ketika kuliah itu aku aja ya apa gue apa saya? Boleh Mbak, apa Aku aja. Oke, sebenarnya aku itu tidak berlatar belakang dari dunia bisnis gitu sih, Kak. Jadi aku sebenarnya dari hukum gitu. Aku dari keluarga sampai aku sarjana itu backgroundnya hukum gitu. Tapi waktu aku lagi skripsi itu kebetulan skripsiku lagi kayak udah hampir kelar gitu. I was thinking kalau it would be great kalau aku punya bisnis sendiri gitu. Jadi ada other field selain hukum yang bisa aku geluti kayak gitu. Karena menurut aku ketika muda itu merupakan a great investment untuk diri sendiri ketika kita bisa hustle untuk hal-hal yang sebenarnya bisa jadi besar gitu ke depannya ketika kita geluti gitu. Dan menurut aku anak muda itu pasti banyak yang punya pemikiran kayak aku dulu gitu. Jadi makanya aku sekalian ngurusin skripsi aku sekalian waktu itu start my bisnis gitu. Konsepnya dulu waktu itu. Di semester berapa tuh Mbak? Semester 7. Semester 7. Semester 7. Iya semester 7 betul. Nah ya udah pokoknya aku magang gitulah pokoknya mau skripsi waktu itu magang terus aku kayak mikir kayaknya I think it would be great kalau misalnya aku berada di bidang yang memang sebenarnya tidak akan pernah ada matinya gitu. Jadi aku tidak mau membangun bisnis yang ada masanya karena kan ada bisnis yang long term, ada yang short term gitu kan. Akhirnya kayak apa ya yang sebenarnya demand-nya tuh selalu ada every night and day gitu. Jadi makanya berawal dari aku tahu nih kalau aku mau bikin makanan gitu. Karena menurut aku memang red ocean banget ya gitu. Tapi kayaknya makanan nih gitu. Barulah dari situ kayak oke, aku mau bikin makanan gitu. Kuliner ya. Nah Kuliner. ini untuk jenis-jenis produknya apa aja sih Mbak? Gure Jadi ini? oke, jadi memang dari awal itu aku dan tim itu bikinnya kayak gak mau makanannya terlalu banyak gitu. Karena mendingan sedikit tapi selalu dicari orang gitu daripada banyak tapi ada menu yang tidak performs gitu. Untuk apa? Jadi aku bikin dari awal tuh menunya 5 gitu. Dari awal menunya 5 tapi semua tuh kayak punya marketnya masing-masing. Yang suka seafood mereka dapat ada udang sama lobster, yang suka daging mereka, yang suka steak mereka bisa dapat steak, dan yang suka comfort food kayak people suka banget kan sama ayam gitu. So kita juga provide ayam. Jadi konsepnya memang fusion kayak campuran gitu western dengan Indonesia. Ada 5 menu. Yang best sellernya sih andaliman sirloin with sambal matah. Dan sekarang yang lagi hype banget juga itu ada grill lobster dabu matah with
lime rice gitu. Enak banget kayaknya ya. Nah, ini terkait dengan usaha yang Mbak geluti gure ya. Iya. Nah, ini kan kondisinya pandemi ya Mbak ya. Iya, Maksudnya untuk segi segmen customer nggak bisa dine in langsung. Betul. Nah, dan juga ini kita lihat untuk bisnis Mbak ini lagi growing up ya Mbak ya. Maksudnya Iya, lagi betul. di pandemi malah lebih berkembang gitu. Nah, ini kan terutama untuk volume transaksinya ya. Betul. Nah, ini gimana Mbak? Sebenarnya kalau menurut aku dan tim sendiri sih Kak, kalau ditanya ya in fact pasti penjualan menurun, apalagi terutama ketika awal mula pandemi tuh Maret ya, Maret akhir itu tahun lalu. 2020 tuh. Iya, itu tuh sebenarnya penjualan pasti menurun karena kan sebenarnya gue start di 2019 September kan. Nah, sebenarnya sih kalau dari sisi bisnis klise, but this one is actually the fact yang bikin kayak Gure still grow. Itu adalah bagaimana the team itself itu punya urge atau eager untuk terus konsisten dan komitmen terhadap apapun yang mereka lakuin gitu. Jadi dengan adanya konsisten dan komitmen itu, kita bisa ngelihat pandemi ini bahkan sebagai sebuah opportunity untuk terus berkembang gitu. Opportunity-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengembangan diri sendiri, dalam bentuk perkembangan bisnisnya itu sendiri gitu. Sebenarnya memang other than developing, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mode bertahan kan. Kalau misalnya lagi COVID kayak gini gitu. Jadi awal mula COVID banget tuh simply mikirnya cuman gimana nih bisa bertahan, kayak gimana cara kita bisa tetap bayar pegawai dan tidak mem-PHK mereka Betul, gitu. itu penting Iya, itu penting banget. Tapi dari situ tuh ketika kita sudah mampu bertahan, justru ada kesempatan baru lagi. Wow, di masa pandemi aja kita bertahan nih. Berarti masih ada ruang untuk ada development gitu. Nah, dari situ makanya kayak kita berbagai macam cara dari segi strategi, marketing dan lain-lain, kita terus developing gitu, dari mulai bertahan dulu sampai developing, dan itu semua berangkat dari komitmen dan konsisten gitu. Nah, terlebih lagi sekarang walaupun semuanya online gitu ya, dan Gure juga penjualannya online dari berbagai macam platform online, itu bagi mereka yang mau membeli Gure via WhatsApp atau lain-lain, itu tuh udah sangat mudah karena Mudah banget ya? mudah banget. Gimana tuh caranya? Mudah banget karena mereka udah nggak perlu lagi pakai cash gitu. So everything is now cashless actually gitu. Selain misalnya selain kita harus mengurangi cash karena memang sedang dalam masa-masa yang pandemi ini, di sekarang ini bisnis aku bisa grow juga karena didukung dengan berbagai macam bentuk pembayaran yang sudah cashless gitu, dengan ngirimin kris dan lain-lain seperti itu dengan mudah customer tinggal scan dan langsung Scan barcode. betul, tinggal scan barcode, Kak udah dibayar gitu, dan aku dengan mudah cek, oh iya sudah masuk kok pembayarannya. Dan barang langsung dikirim gitu ya? Barang langsung dikirim atau di pick up kayak gitu. Nah, tadi kan Mbak bilang ya, metode pembayarannya bisa menggunakan kris. Nah, Betul. Mbak tahu nggak tagline kris itu apa? Belum tahu, boleh tahu nggak? Nah, kris itu punya tagline Mbak, Ah, iya? namanya Cemumuah. Nah. Kok lucu sih? Lucu ya? Nah, Cemumuah itu singkatan dari cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Itu beneran ya Kak? Beneran. Jadi kris itu cepat, murah, aman, dan handal. Nah, cepat mudahnya itu tinggal pakai handphone aja, transaksi langsung bisa terbayarkan dan barang langsung dikirim kan Mbak? Betul. Terus murah, nah banyak promonya, bener nggak Mbak? Betul. Betul. Bener kan? Apalagi di pandemi ini promo tuh penting banget. Gini Kayak everyone pasti nyari apa yang lagi promo. Betul gitu. banget. Nah terus aman dan handal. Nah untuk transaksinya ada notifikasinya sebelum terbayarkan, tinggal cek notifikasinya, di input pinnya.
langsung bisa terbayarkan. Betul. Handal itu terkait dengan jaringan internet di Jaringan. Jakarta kan cepat ya, jadi nggak mungkin Nggak itu mungkin. nggak mungkin batal Nggak transaksi ya. mungkin. Gitu ya Mbak. Iya betul. Itu Seru banget. kebetulan memang di beberapa customerku hampir semua sih, bahkan kan memang sudah memakai kris ya. Jadi hal itu si Cemumuah itu Cemumuah. sudah banyak dialami oleh berbagai macam orang, terutama ketika mereka pengen take away lagi dine in, mau datang ke outlet pengen take away, they will kayak scan the kris dan ya udah tinggal ambil aja. Keren banget, gurih. Iya Nah, ya. Mbak, mungkin pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan bisnis Mbak. Memang bisnis kan kadang turun, kadang naik. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah bingung nih Mbak terkait kiat-kiat kita menciptakan bisnis nih, semacam Mbak ini dari mulai semester akhir udah dirancang-rancang, dimulai gitu. Nah, mungkin gimana sih Mbak kiat-kiatnya Mbak untuk memulai atau menjalankan bisnis ini? Aduh, Tips-tipsnya ke pemirsa. Monggo Mbak. aku gak tahu sih sebenarnya layak gak sih ngasih tips-tips gini, karena my business is actually so young juga, memang masih muda banget gitu. Jadi mungkin yang akan aku katakan ini based on my experience Ya. aja gitu ya. Jadi nggak tahu nih tips atau kiat-kiat kayak gimana. Basically sih kalau dari personality atau karakter itu yang utama banget sih Kak. Jadi kayak yang tadi aku bilang, ketika lo mau bikin bisnis, whatever your reason is, mau apa kayak alasannya, karena pengen kaya, karena pengen punya bisnis, Ya. karena pengen misalnya jadi bos untuk diri sendiri, whatever reason you have itu actually boleh. Selama lo punya karakter yang mendukung apa itu, konsisten dan komitmen gitu. Karena semua berangkat dan datang dari situ gitu. Ketika lo udah punya konsisten, ketika lo udah punya komitmen, mau badai menerpa tornado pun lo pasti bisa laluin itu gitu. Pasti Karena survive. you will find a way aja untuk itu. Pertama sih itu ya yang aku alamin banget. Pasti ada masanya banget sih down, kayak awal-awal COVID itu aku down Kaget ya, banget. Kaget sih jujur kaget. Terus aku kasihan sama banyak pegawaiku gitu. Tapi ya sebagai seorang yang membangun dari nol, you have no other option other than ya go for it gitu loh, try gitu. Itu sih yang pertama banget dari karakter si pemimpinnya itu sendiri. Ya. Yang kedua, people or friend yang kalian saling support gitu, maksudnya people that surround you gitu. Jadi aku beruntung dan bersyukur banget, aku punya teman-teman yang sangat mendukung gitu, tim dan teman-teman yang sangat mendukung karir bisnis aku gitu. Jadi ketika aku nangis misalnya atau down gitu, gak ada kata lain selain udah nggak apa-apa, ayo lanjutin, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ya itu semua cerminan dari siapa teman-teman lo gitu. Itu yang kedua gitu. Yang ketiga adalah selalu mau mendengarkan omongan orang lain, omongan pegawai, dan omongan customer. Karena kalau kita sudah tidak mau mendengarkan opini dari mereka, cepat atau lambat kita akan kalah gitu. Karena siapa lagi yang mau kita dengerin kalau bukan pegawai yang kerja untuk kita, atau misalnya customer yang beli makanan kita. Kalau kita tetap bersiteguh sama pendirian kita, ya kita akan kalah eventually. Gitu sih Kak sebenarnya. Seru banget ya. Jadi yang pertama itu passion. Mulainya dari passion dulu, terus konsisten. Ya, nah, betul. yang kedua terkait environment yang mendukung. Iya Ya. betul. Terus yang ketiga evaluasi ya Mbak ya. Iya Terkait betul. bisnis. Oke Mbak, mungkin itu ngobrol-ngobrol kita kali Iya, ini. boleh. Terima kasih Mbak Goldi atas kehadirannya. Terima kasih sudah mengundang aku. Semoga sukses usahanya. Amin. Senang banget. Semoga tetap cemumuah. Amin. Amin. Tetap cemumuah. Oke pemirsa di rumah, tetap terus ikuti podcast Anak Jakarta, Road to Jakarta Creative Festival yang akan dilaksanakan tanggal 30 sampai dengan 31. Kami juga mengharapkan Mbak Goldi untuk hadir. Pasti hadir. Pasti hadir ya Mbak ya? Pasti hadir. Tetap ikuti dan follow Instagram BI Jakarta ya. Pasti. Oke, kita tutup. Makasih.
Thank you Bye. everyone. Bye bye.